berjumpa dengan Gamin lagi di sini. Saat ini saya akan jelaskan bagaimana kita mengoperasikan drone. Setelah teman-teman tahu mana baling-balingnya, mana rotornya, mana bodinya, baterainya, dan remote-nya. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana terbang misi. Nanti yang satunya juga akan dijelaskan tersendiri lagi. Nah, pada saat terbang misi, teman-teman perlu dipastikan di perangkat Android-nya ini terpasang software DJI Go 4, setidaknya 3 software. DJI Go 4, kemudian Fix 4D Capture, yang kedua, yang ketiga Control DJI. Gunanya apa? DJI Go 4 ini digunakan untuk menyambungkan antara drone dengan remote dan monitornya. Kemudian yang Fix 4D Capture di sini digunakan untuk merencanakan jalur terbang. Nah, di sana mau terbang pada ketinggian berapa jalur, sampai batas mana, di sana akan diatur terlebih dahulu. Kemudian kontrol DJI, setelah itu misi dibuat, pada saat kontrol waktu mau terbang kita menggunakan yang kontrol DJI. Nah, kemudian yang perlu dipastikan adalah bahwa titik di mana kita berada harus terbaca di monitor. Kemudian perangkat drone-nya harus ditemukan juga di monitor. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, untuk dapat kedua itu dengan sempurna, tentu kita harus terhubung dengan satelit. Maka nanti harus kita di luar, di lapangan yang bisa terhubung dengan satelit. Kalau di ruangan kita tidak bisa. Baik, nanti kita akan ke luar untuk mendapatkan itu dengan baik. Oke, yuk kita go. Baik teman-teman, kita sekarang sudah di lapangan. Kita akan coba mengoperasikan drone ini. Hal yang perlu kita cek adalah pertama situasi, lingkungan sekitar. Apakah ada gedung yang tinggi, ada bukit yang tinggi, apakah kemudian turbulensi. Kita lihat di sana ada tower tapi jauh, gedung tinggi itu mungkin di 30 meteran. Nah, kita cek. Kemudian yang berikutnya adalah cek cuaca. Di sana kelihatan ada wind 11 km per jam. Ya. Kenapa perlu itu? Karena nanti Phantom ini spesifikasinya dia toleran kepada 16 km per jam untuk kecepatan angin. Kalau yang Mavic 12 km per jam. Jadi kalau lebih dari 16 km per jam pada saat di situasi sini sebaiknya ditunda dulu. Sekarang 11 km per jam jadi masih oke. Yang pengecekan yang lain lagi adalah pengecekan tentang situasi daerah ini, daerah yang prohibited area, restricted area, apa control area atau uncontrolled area. Kita bisa melihat menggunakan aplikasi AirMap. AirMap ini kita bisa menggunakannya di HP di sini atau pada saat di kantor sebelum pergi ke lapangan. Baik, berikutnya akan kita laksanakan coba terbang dengan misi. Di aplikasi sini kita akan buka Fix 4D Capture. Kita buka aplikasi Fix 4D Capture, kemudian kita pilih Grid Mission. Maka ketika pijit adalah akan muncul gambar yang ada peta citra satelitnya. Kemudian yang kita perlu perhatikan adalah ketinggian terbang berapa yang akan kita set. Di situ nampak 100, kita bisa rubah menjadi 100 lebih, 80, 90 atau 60. Mungkin coba kita saat ini kita set pada ketinggian 50. Pada saat ketinggian 50, maka kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah overlappingnya. Overlappingnya kita lihat overlap 80%. Untuk pemetaan umumnya kita menggunakan 80%, maka dibiarkan saja. Dan setelah project ini kemudian kita sesuaikan area mana yang perlu kita cover, maka jalur terbang harus kita pindahkan ke lokasi yang kita inginkan. Misalnya di atas tempat kita berdiri. Nah, kemudian kita sesuaikan coverage areanya mana yang mau kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu, misalnya tinggi 50 dapat 5 jalur terbang. Maka kalau sudah betul itu akan mengcover 77 kali 78 meter dengan durasi terbang 4 menit. Oke, maka perlu kita simpan project ini. Defaultnya yang sesuai urutan adalah project 16, maka kita ganti nama sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita pengen diberi nama
misi 2020 kemudian 12.05 kita simpan di fix 4D capture. Nah, selanjutnya pada saat operasi di lapangan kita buka kontrol DJI dan kita panggil project listnya yang namanya misi 2020 12.05. Setelah itu kita pastikan di sana sudah ada gambar drone yang ada warna merah, hijau dan putih itu yang ada di lokasi tempat kita berdiri. Kemudian kita open misi yang tadi di sana, kemudian pastikan di sana ada pesan connect to drone yang datanya adalah mengcover 77x78 dengan ketinggian 50 meter di atas tempat take off. Maka ketika naik akan muncul pesan press and hold 3 second to take off. Iya. Yang ketinggian 50. Menuju posisi 50, baru nanti sini sudah mengarah ke titik start. Menuju ke titik start. Iya. Kemudian di titik start sudah mulai misi jalur yang pertama. Ya, kelihatan sudah mulai in mission jalur yang pertama. Dia sambil motret, cepret. Ya, perlu waktu 4 menit untuk sampai misi selesai. Ya, ini udah jalur terbang yang kedua. Ya, ini hampir selesai jalur terbang yang kedua. Oke, jalur yang ketiga. Ya, sekarang mulai jalur keempat. Ya, jalur terakhir. Ya, sedang berputar menuju posisi di atas titik start. Ya, sedang menuju ke sini untuk kembali. Ya, sudah di atas kita. Sedang menuju turun. Ya, sudah dekat. Dan ada pesan, please do not switch off drone. Jadi sedang menyimpan foto juga di sini. Di dalam perangkat drone-nya. Ya, drone sudah mendekat dan sudah mau sampai tempat titik kembali. Oke. Ya, kita telah mempraktekkan terbang misi. Tadi begitu kita rencanakan ada 5 jalur, kemudian drone start menuju titik start dan kemudian motret per jalur sampai jalur yang terakhir. Setelah itu drone kembali menuju arah posisi kita untuk take off dan akan mendarat dan landing di posisi take off. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.